Halo sobat, selamat datang kembali di cerita Bang Dul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Cats. Di awal film, di sebuah kota Osaka, Jepang, terlihat sebuah mobil box ekstrim berwarna pink sedang akan menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil tersebut terdapat seorang penembak jitu wanita bernama Cats. Cats ditemani oleh seorang pria bernama Ferik. Di sini Cats mendapatkan misi untuk menghabisi dua petinggi gangster Yakuza yang berada di Jepang. Selama 12 tahun bekerja, Cats belum pernah sama sekali gagal dalam melakukan misinya. Sebelum memulai misinya, Ferik memberikan sebotol minuman bersoda lemon Boom Boom kesukaan Cats. Sesampainya di lokasi, Cats pun segera turun dan langsung berhadapan dengan dua orang bawahan Yakuza. Kemudian Cats mengelabui mereka dengan cara berpura-pura tersesat. Cats yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil, dia pun sudah bersiap menunggu aba-aba dari Ferik untuk melakukan eksekusi. Namun di luar dugaan, kali ini targetnya ternyata sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai penembak jitu terbaik, Cats memiliki sifat yang berperi kemanusiaan karena dia tidak akan membunuh di depan anak-anak. Namun karena Ferik terus-terusan mendesak, Cats dengan terpaksa menembak targetnya. Sementara dari mobil yang berada di sebelahnya terlihat satu target lainnya yang bernama Kijima. Kijima merupakan pemimpin gangster Yakuza sekaligus kakak kandung dari orang yang sebelumnya Cats habisi nyawanya. Merasa nyawanya juga terancam, Kijima pun memutuskan pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan keponakannya di tempat itu. Cats yang melihat Annie menangis histeris di depan jasad ayahnya, dia pun sangat menyesal atas tindakannya dan memutuskan untuk menunda misinya. 10 bulan kemudian di sebuah kota Tokyo, terlihat Cats yang sedang jogging malam. Di sana dia tidak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ Cats berpikir untuk pensiun dari pekerjaan kotornya ini. Kemudian dia membahas keputusannya ini kepada Ferik dengan alasan dia ingin memiliki kehidupan yang normal sama seperti orang-orang di luar sana. Namun Ferik menduga kejadian 10 bulan lalu di Osaka adalah alasan utama yang membuat Cats ingin pensiun. Dan Ferik mengatakan dia tidak tahu kalau saat itu ada anak-anak di sana. Tetapi Cats yang profesional, dia akan menyelesaikan misi terakhirnya sebelum pensiun. Di suatu malam, Cats yang sedang menikmati sebotol wine di sebuah bar hotel tempat dia menginap, tiba-tiba seorang pria bernama Stephen menghampirinya untuk mengajaknya berkenalan. Dari perkenalan itu mereka berdua pun melakukan adegan ranjang di kamar hotel. Saat Stephen sedang di kamar mandi, Cats pun melihat kartu identitas Stephen dan mencoba untuk mengingat alamat tempat tinggalnya yang berada di Shibuya. Tidak lama kemudian, Cats mendapatkan pesan untuk segera menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Kijima tepat pukul 11 malam di Menara Roppongi. Kemudian Cats pamit dengan Stephen. Di situ tampak juga sebotol wine yang sebelumnya sudah Cats habiskan. Sesampainya di lokasi, Cats pun segera bersiap untuk melakukan penembakan. Saat target utamanya sudah mulai terlihat, Cats tiba-tiba saja mengalami pusing kepala yang sangat dahsyat, sehingga tembakan yang dia lepaskan tidak berhasil dan hanya mengenai lengan Kijima. Setelah itu, Cats memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut karena kondisi sakit di kepalanya semakin parah. Terlihat para anak buah Kijima sedang menelusuri tempat tersebut untuk mencari pelaku penembakan itu. Sementara Cats berhasil melarikan diri menggunakan mobil curiannya. Tetapi di sini dia semakin merasakan pusing yang sangat dahsyat karena mobil tersebut menggunakan lampu variasi berlebih dan audio yang sangat keras. Ketika dia melaju dengan kencang, Cats kehilangan kesadarannya, sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Setelah itu, film pun flashback, menceritakan kisah Cats, seorang gadis yatim piatu yang sejak kecil sudah dididik oleh Ferik agar menjadi sosok wanita yang kuat. Cats yang telah sadar ketika terbangun dia sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya memberitahu kalau tubuhnya telah keracunan radiasi yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya bernama polonium.
Di situ dokter tersebut memberitahu Cats jika zat polonium menyentuh tubuh atau tertelan, polonium akan dengan cepat merusak kulit dan juga organ dalam tubuh kita. Maka dari itu dokter menvonis Cats kalau dirinya saat ini hanya memiliki waktu yang tersisa kurang dari 24 jam untuk tetap bertahan hidup. Dari situ Cats menyadari orang yang meracuni dirinya adalah pria yang baru dia kenal di bar hotel, yaitu Stephen. Cats yang masih mengingat alamat tempat tinggal Stephen, dia pun berencana mendatanginya untuk balas dendam. Lalu Cats pun mengancam seorang dokter agar memberikan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Sesampainya di sana, Cats langsung menodongkan pistolnya kepada Stephen dan bertanya kenapa dia meracuninya. Setelah diancam, Stephen mengatakan orang yang menyuruhnya adalah pengelola klub malam bernama Kazuo Sato, yang merupakan anak buah dari target terakhir Cats, yaitu Kijima. Di sini istri Stephen pun angkat bicara kalau selama ini mereka berdua dikuasai oleh Sato, dan jika Stephen berhasil melaksanakan perintah kali ini, mereka berdua akan dibebaskan. Cats yang merasa kalau ini bukan salah Stephen, dia pun memaafkannya. Setelah itu, Cats kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Ferric. Dia menanyakan tentang target terakhirnya. Ferric pun mengatakan kalau Kijima adalah seorang pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Kemudian Cats kembali bertanya tentang seseorang bernama Kazuo Sato. Di sini Ferric hanya memiliki informasi kalau saat ini Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di suatu tempat bernama Black Lizard. Kemudian Cats pun pergi menuju tempat tersebut. Sebelum memulai aksinya, Cats mampir ke minimarket membeli senter dan spons untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Setelah itu, Cats langsung menanyakan ke seseorang yang bernama Sato, mengapa dia ingin meracuninya. Sato pun mengaku kalau dia hanya menjalankan perintah. Cats yang sudah menduga kalau ini semua adalah perintah Kijima, dia pun bertanya keberadaannya saat ini. Karena Sato tidak mau menjawab, Cats pun langsung menembaknya. Tidak lama kemudian, para penjaga pun datang. Di situ, Cats langsung mengancam salah satu bos mereka. Namun ketika Cats mencoba menembaknya, dia malah kehabisan peluru, sehingga terjadilah keributan di sana. Setelah selesai menghabisi para Yakuza di tempat itu, kini tersisa satu orang Yakuza saja. Dari orang itu, Cats mendapatkan informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaannya. Dia juga memberitahu lokasi Ani saat ini yang sedang menonton sebuah konser. Cats yang telah tiba di konser tersebut, di sana dia melihat seorang gadis yang pernah dia lihat di Osaka ketika menjalankan misinya. Seketika Cats pun menduga kalau itu adalah Ani. Tanpa pikir panjang, Cats segera menghabisi para bodyguard di sana dan membawa Ani keluar. Ketika di luar, Cats segera menyuruh Ani untuk menelepon Kijima, tetapi dia tidak memiliki nomornya. Lalu Ani memberitahu Cats kalau ingin menemui Kijima, dia bisa mendatangi penasehat utamanya yang bernama Renji. Ketika Ani sedang menelpon Renji, Cats langsung merebut handphonenya dan dia mengatakan kalau saat ini Ani sedang dia culik. Di situ Cats pun meminta Renji untuk segera datang ke pasar Murakawa 1 jam lagi. Kemudian Cats membawa Ani ke toilet dan Cats memutuskan untuk merubah penampilannya dengan memotong rambutnya sendiri. Sebelum bertemu dengan Renji, Cats menyekap Ani di dalam toilet tersebut. Sementara di tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinju untuk membebaskan Ani yang sedang diculik oleh Cats. Tidak lama kemudian mereka berdua pun bertemu. Di sini Cats menanyakan Kijima kepada Shinju. Namun Shinju malah berusaha untuk menembak Cats sehingga terjadilah kekacauan di tempat itu.
Di sisi lain, Annie berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah berhasil melepaskan diri, dia pun keluar dari toilet dan bertemu dengan Shinjo. Akan tetapi di sini Shinjo malah berniat untuk membunuhnya. Beruntung Cats yang telah tiba di sana, dia pun segera menembak Shinjo dan rekan-rekannya. Setelah itu, Cats pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui Annie terus mengikutinya, Cats pun menyuruhnya untuk pergi. Namun Annie mengatakan kalau saat ini sudah tidak ada lagi orang yang peduli dengannya. Bahkan keluarganya sendiri berniat untuk membunuhnya dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Hal tersebut membuat Cats jadi mengingat masa lalunya yang seorang yatim piatu. Dan akhirnya Cats pun membawa Annie pergi bersamanya. Setelah itu mereka pun mendatangi minimarket. Di situ Annie membelikan pakaian untuk Cats karena kaos yang dia gunakan sudah banyak terkena cipratan darah. Kemudian Annie pun memberikan informasi tentang keberadaan Renji. Dia mengatakan kalau saat ini Renji menggantikan kedudukan ayahnya yang tewas tertembak di Osaka. Di sini Annie belum mengetahui kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Cats. Lalu Annie mengajak Cats untuk pergi menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Sesampainya di sana, mereka berdua pun bekerja sama agar Cats bisa menyelinap masuk ke tempat tersebut. Annie pun berhasil bertemu dengan Jojima. Tidak lama kemudian, Cats pun datang dengan menodongkan pistolnya dan menanyakan keberadaan Renji. Namun di saat Cats lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Ketika Jojima akan menembak Cats, dengan cepat Annie memukul kepalanya dengan palu, sehingga Jojima pun tewas. Annie yang terkena cipratan darah Jojima, dia pun seketika mengingat masa lalunya ketika ayahnya tewas di Osaka. Di situ Cats pun berusaha membuat rasa trauma Annie hilang. Di sini Annie berhasil menemukan rute yang akan dilalui Renji melalui GPS yang terhubung dengan handphone Jojima. Setelah itu Cats langsung menanyakan keberadaan Kijima terhadap Renji. Renji pun mengatakan kalau saat ini Kijima berada di suatu klub malam milik keluarga. Namun dia tidak mengetahui tempatnya. Tetapi Annie mengetahui tempat tersebut. Setelah itu mereka berdua menuju tempat Kijima berada. Di sini Cats menelpon Ferik untuk memberitahu bahwa dia sudah mengetahui keberadaan Kijima saat ini. Dan Cats meminta Ferik untuk datang menjemput mayat Cats karena umurnya tersisa hanya beberapa jam lagi. Saat di perjalanan, Annie terus berupaya memberi semangat kepada Cats yang fisiknya semakin memburuk. Sesampainya di sana, Cats menyuruh Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dia alami hari ini. Menurut Cats, Annie masih bisa menjalani kehidupan normal sama seperti anak-anak seusianya di luar sana. Setelah mereka berpisah, Cats yang kondisinya semakin memburuk, sebelum memulai aksinya dia pun menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pada akhirnya Cats berhasil bertemu dengan Kijima. Di sini Kijima mengatakan kalau Cats hanya dijadikan alat oleh seseorang dan kejadian di Osaka itu bukanlah kesalahan Cats. Semua itu karena adanya perebutan kekuasaan di Yakuza. Terungkap fakta bahwa sebenarnya Renji sangat terobsesi untuk menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan kepada Ferik agar rencananya berjalan dengan mulus. Dan Ferik memanfaatkan Cats untuk dijadikan alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Di sisi lain, Ferik yang telah tiba di tempat tersebut, dia pun bertemu dengan Annie yang masih berada di sana. Di sini Ferik memberitahu Annie kalau yang membunuh ayahnya ketika di Osaka itu adalah Cats. Kemudian Cats pun keluar untuk menemui Annie. Namun ketika Cats berusaha untuk menenangkan Annie yang telah terbakar emosi, Annie malah melepaskan tembakan yang mengenai bahu Cats.
Cats yang semakin lemah, di sini dia mengingat semua masa lalunya ketika bersama Ferik. Tidak lama kemudian, Kijima pun datang dan memberikan stimulan yang terjatuh di dalam. Sementara itu, Ferik ternyata membawa Annie ke tempat Renji. Di situ, Ferik pun menyalahkan Renji karena telah meracuni Cats tanpa seizin dirinya. Renji pun beralasan, semua ini dia lakukan karena setelah kematian ayahnya Annie, dia dalam pengawasan ketat. Sehingga dia pun panik dan takut rencananya terbongkar. Di tempat lain, Cats dan Kijima akan mendatangi markas Renji untuk membawa Annie pulang. Di sini Kijima terlihat membawa sebotol limun bom-bom kesukaan Cats. Namun Cats malu untuk memintanya. Menyadari hal tersebut, Kijima pun memberikannya untuk Cats. Ketika sampai di markas Renji, Kijima ternyata membawa semua anak buahnya untuk mengacak-acak tempat tersebut. Di sisi lain, Ferik yang mengetahui kedatangan Cats, dia pun menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Setelah itu, Renji pun bertemu dengan Kijima. Kijima yang sudah mengetahui pengkhianatan Renji, dia pun mengajaknya untuk mau bertarung menggunakan samurai dengannya. Pada akhirnya, Cats berhasil menemukan Annie yang sedang disandra oleh Ferik. Di situ Ferik pun mengatakan kalau Cats adalah bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Ferik. Sehingga Cats merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Kemudian mereka pun saling adu cepat menembak. Tetapi tembakan Cats lebih fatal sehingga membuat Ferik tewas seketika. Setelah kejadian itu, dalam keadaan sekarat, Cats meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka. Dan film pun berakhir. Oke sobat, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti alur cerita film Cats. Semoga kalian paham dan terhibur dengan alur film yang telah saya bawakan. Sampai jumpa.